Nah, kalau R. Kelly justru ketemu Aaliyah waktu Aaliyah itu masih kinyis-kinyis coy. Masih umur 12 tahun. Lepas dari cengkeramannya si R. Kelly, masuk ke lingkungannya si Diddy. Pokoknya sampai udah banyak banget nih laporan tentang kejahatannya si R. Kelly. Masih rame kasus P. Diddy. Sambil publik nunggu hasil persidangannya, kali ini gua mau bahas temen seangkatannya Diddy nih. Seorang musisi terkenal era 90-an juga yang kelakuannya sama kelewat jalur 11-12 sama si Diddy. Nggak pakai lama, nyok kita mulai ceritanya. R. Kelly terkenal di dunia permusikan R&B sebagai penyanyi, produser, dan juga pencipta lagu. Lagu-lagunya banyak yang ngehits. Mungkin udah pada tahu lah ya, I Believe I Can Fly, salah satu lagu keramatnya R. Kelly. Selain itu, dia juga duet tuh sama Celine Dion di lagu I'm Your Angel. Bahkan, salah satu lagu hitsnya Michael Jackson yang berjudul You're Not Alone ditulis dan diproduseri juga sama R. Kelly. Jadi, dia tuh sebenarnya tangan dingin. Tangannya tuh sukses banget di dunia permusikan. Sayangnya, tangannya kriminal di dunia nyata. Gua akan bahas kasus-kasus parah yang sudah dia lakukan sepanjang karirnya. Dan tragisnya, hampir semua korbannya itu masih bocil, masih bau kencur. Harusnya masih disuruh tidur siang sama emaknya, tapi udah dirusak sama si R. Kelly. Robert Sylvester Kelly lahir di Chicago, Illinois, 8 Januari 1967. Ibunya seorang guru sekolah, sedangkan ayahnya tidak diketahui informasinya. Dia absen dari kehidupan R. Kelly. R. Kelly tinggal di rumahnya yang kebanyakan terdiri dari kaum perempuan. Ada saudara-saudaranya, tante-tantenya, sepupu-sepupunya yang kebanyakan adalah perempuan, walaupun ada juga beberapa saudara laki-lakinya. Sebenarnya jauh sebelum R. Kelly melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, terutama terhadap anak-anak di bawah umur dan wanita-wanita muda, sedikit cerita, R. Kelly juga merupakan seorang korban kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh anggota-anggota keluarga di rumahnya, yang dimulai sejak umurnya 8 sampai 14 tahun. Dia pernah dilecehkan sama seorang perempuan dewasa di rumah itu. Pernah juga menyaksikan hal-hal yang gak sepantasnya untuk anak usia 8 tahun. Bahkan dia juga pernah dilecehkan sama kakak perempuan tertuanya yang sebenarnya dipercaya untuk menjaga atau mengawasi R. Kelly pada waktu itu. Tapi walau dia juga adalah seorang korban, bukan berarti hal tersebut menjadi sebuah pembenaran atas perbuatan kriminalnya yang merusak kehidupan orang lain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke korban-korban tindak kriminalnya R. Kelly. Aaliyah. Kalau di episode sebelumnya, gue cerita bahwa Diddy diduga terkait konspirasi kematian Aaliyah dengan sabotase pesawat yang mengakibatkan Aaliyah kehilangan nyawa. Nah, kalau R. Kelly justru ketemu Aaliyah waktu Aaliyah itu masih kinyis-kinyis coy, masih umur 12 tahun. Aaliyah diperkenalkan ke R. Kelly melalui pamannya yang bernama Barry Hankerson. R. Kelly dipercaya untuk menjadi mentor untuk Aaliyah yang ingin masuk ke dunia permusikan. R. Kelly pun berperan sebagai produser di debut album pertama Aaliyah. Dan album tersebut rilis pada Mei 1994. Tapi ada kabar nggak enak. Saat itu diduga mereka punya hubungan spesial. Tidak lagi sekedar hubungan antara mentor dan anak didik. Di mana R. Kelly waktu itu berumur 27 tahun dan Aaliyah masih 14 tahun. Awalnya teka-teki hubungan mereka masih belum terjawab. Mereka berdua tampaknya nggak mau menanggapi atau mengelak kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari publik. Seperti, apakah memang faktanya mereka pacaran atau cuma gosip emak-emak komplek? Sampai suatu hari nih, tiba-tiba di bulan Agustus 1994 terungkap sertifikat pernikahan mereka kepada publik. Saat itu umur Aaliyah masih 15 tahun coy, tetap masih di bawah umur. Lah,
Kok bisa nikah? Kabarnya R. Kelly menyuap seseorang di bagian pemerintahan yang bisa membantunya untuk mengubah identitas atau umur Alia menjadi 18 tahun. Jadi mereka bisa nikah. Tapi akhirnya di bulan Februari 1995 pernikahan mereka dianulir atau dibatalkan oleh orang tua Alia. Ngomong-ngomong, prihatin juga ya jadi Alia. Lepas dari cengkeramannya si R. Kelly, masuk ke lingkungannya si Diddy. Tiffany Hawkins. Tahun 1996, Tiffany menggugat Kelly atas cedera fisik dan gejala depresi alias kena mental dalam hubungannya dengan R. Kelly selama 3 tahun. Tahun 1991, Tiffany yang masih berumur 15 tahun sudah berhubungan dengan R. Kelly yang berumur 24 tahun. Kasus ini kabarnya berakhir dengan kesepakatan setelah Tiffany mendapatkan uang damai sebesar 250.000 USD. Patrice Jones dan Montina Woods. Sekitar April atau Mei 2002, R. Kelly pernah menghamili seorang wanita bernama Patrice Jones dan memaksanya untuk melakukan aborsi. Lalu wanita yang kedua, Montina Woods, juga menggugat Kelly karena merekam adegan mereka tanpa sepengetahuan Montina. Rekamannya tersebut diberi judul R. Kelly XXX dan diperjualbelikan oleh pedagang ilegal. Lagi-lagi R. Kelly tidak ditahan karena bukti-buktinya mungkin belum cukup. Dan akhirnya kedua korbannya dibayar lagi dengan sejumlah uang. Nah itu cuma 4 orang dari puluhan korban yang kena kejahatannya R. Kelly. Yang kasusnya ya berlalu begitu aja tanpa dia mendapatkan hukuman apapun pada saat itu. Nah ternyata selain dari 4 orang tadi masih banyak gugatan terhadap R. Kelly lainnya. Ikutin terus nih ceritanya. 5 Juni 2002 ada seseorang random nih, nggak tahu siapa, mengirimkan video rekaman R. Kelly ke sebuah media bernama Chicago Sun-Times. Karena video kirimannya itu, R. Kelly dituduh atas 21 kasus penyerangan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Tapi dia nggak mengaku bersalah, dan entah gimana mungkin bukti-buktinya juga nggak cukup kuat. Akhirnya lolos lagi nih si R. Kelly, karena dia juga bayar uang jaminan sebesar 750.000 USD. Januari 2003 dia kena 12 tuntutan atas foto-foto tidak senonoh dengan anak-anak di bawah umur. Dia ditangkap sewaktu liburan di Florida. Tapi balik lagi nih, polisi tidak bisa menahan Kelly karena buktinya lagi-lagi nggak cukup kuat. Dan dia bebas lagi karena bayar uang jaminan sebesar 12.000 USD. Pada Februari 2006, saudara laki-laki R. Kelly yang bernama Carrie Kelly mengaku kalau R. Kelly pernah menawarkan uang sebesar 50.000 USD dan menjanjikan kontrak rekaman dengan syarat saudaranya ini bersedia mengaku kalau yang ada di video-video rekaman yang beredar itu adalah dirinya. Jadi saudaranya ini diminta untuk ngaku-ngaku kalau dia adalah orang yang ada di video-video R. Kelly tersebut. Tapi sayangnya penyelidikan hal ini juga nggak berlanjut. Tahun 2017 diketahui R. Kelly juga menyekap beberapa perempuan. Dibujuk rayu deh tuh cewek-cewek dengan iming-iming akan masuk ke dunia permusikan atau dapur rekaman. Tapi kenyataannya mereka bukannya masuk ke dapur rekaman, malah masuk ke ruang bawah tanah. Di sana mereka hidup seperti dalam kultus dan sangat diatur kehidupannya. Makan apa, kapan mandi, kapan tidur, HP-nya juga diambil, jadi mereka nggak bisa komunikasi sama keluarganya. Tuduhan ini muncul dari 3 mantan karyawan R. Kelly dan para orang tua yang melaporkan kehilangan anak. Tahun 2017 sampai 2018 mulai muncul nih korban-korban yang berani speak up, yang berani bersaksi tentang kejahatannya si R. Kelly. Gerhonda Pace mengemukakan kalau dia mulai mengenal R. Kelly dan berhubungan dengannya saat dia masih berumur 15 tahun. Ada lagi Kitty Jones yang bersaksi kalau dia sengaja dibiarkan kelaparan, dipaksa berhubungan dengan perempuan lain dan kemudian direkam. Dia juga diancam, pokoknya kalau dia nggak
nurut bakal dipukulin tuh sama si R. Kelly. Pokoknya sampai udah banyak banget nih laporan tentang kejahatannya si R. Kelly. Sampai di 30 April 2018 muncul kampanye Mute R. Kelly, di mana publik menyuarakan agar R. Kelly ini bisa dibungkam lewat karya-karya musiknya. Publik menyuarakan agar lagu-lagu R. Kelly dihilangkan dari berbagai platform musik seperti Spotify, Apple Music, dan sebagainya. Promotor-promotornya juga dilobi gitu supaya tiket konsernya nggak ada yang beli. Bahkan label rekamannya yaitu Sony yang menjadi bagian dari RCA Records diminta untuk memecat R. Kelly. Tujuannya supaya karirnya berakhir lah gitu. Tapi nyatanya dia masih bisa konser kesana kemari. Bahkan dia bilang kampanye Mute R. Kelly ini udah telat, udah basi. R. Kelly malah bilang kalau mau mute atau membungkam gue nggak bakal bisa. Cuma Tuhan yang bisa nge-mute atau membungkam gue. Ibaratnya kalau mau protes, kalau banyak korban berjatuhan, yaitu DL, derita lu. Gua mah tetap kaya, tetap konser sana sini. Ini dia nih yang namanya lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi sepandai-pandainya dia mengupayakan untuk lolos dari hukum, akhirnya dia kemakan juga tuh sama omongannya sebelumnya. Tuhan akhirnya benar-benar membungkam dia dan mulai terbuka semua kejahatannya. Dan ini terjadi sejak munculnya sebuah film dokumenter pada tanggal 3 Januari 2019 berjudul Surviving Kelly. Film itu menjadi titik awal terungkapnya kelakuan minus si R. Kelly kepada publik secara luas. Film tersebut merupakan kesaksian dari para korban R. Kelly tentang penderitaan mereka yang dicuci otak, di-grooming, yang dilecehkan, penyerangan seksual, dan kejahatan pornografi lainnya. Film tersebut sangat viral saat itu. Sampai akhirnya 2 bulan setelah penayangannya, pada 21 Januari 2019, R. Kelly dipecat dari label rekamannya. Dan konsernya di Amerika dan di New Zealand dibatalkan. 14 Februari 2019, seorang pengacara bernama Michael Avenatti memberikan bukti kepada jaksa penuntut di Chicago, yaitu sebuah video rekaman R. Kelly saat bersama anak berusia 14 tahun. Seminggu kemudian, dia mendapatkan 10 tuntutan kriminal atas penyerangan seksual. Dia pun ditangkap. Tapi dari semua bukti-bukti yang ada melalui kuasa hukumnya, dia tetap mengaku kalau dia tidak bersalah. Dan akhirnya dia pun bebas dari penjara Chicago beberapa jam setelah dia membayar uang jaminan. Pada saat R. Kelly diwawancara oleh salah satu media terkait dengan kesaksian para korban di film dokumenter Surviving Kelly, dia drama coy. Dia sampai emosional, tantrum. Dia bilang kalau kesaksian cewek-cewek itu nggak ada yang benar. Bohong semua itu cewek-cewek. Padahal bukti-buktinya juga udah kekumpul banyak. Yo, killing me with this. I gave you 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. Aduh, Bang Kelly, kesurupan ente. Batuk banget. Masih aja merasa nggak bersalah. Singkatnya, di Juli 2019, R. Kelly kena tuntutan di 2 negara bagian, yaitu Brooklyn dan Illinois, tentang perdagangan anak di bawah umur dan sudah dibuktikan barang bukti berupa foto-fotonya. Dan dia terkena tuntutan tambahan karena berusaha melenyapkan barang-barang bukti tersebut dan mengancam atau menyuap para saksi yang mencoba untuk membongkar kejahatannya. Agustus 2019, jaksa penuntut di negara bagian Minnesota menggugat R. Kelly atas kasus prostitusi. Jadi udah ada 3 negara bagian nih yang menuntut R. Kelly di muka hukum. Setelah sidangnya tertunda, akhirnya di tahun 2020 terkumpul lebih banyak lagi barang-barang bukti berupa HP dan hard disk yang berisi video-video rekaman kejahatannya selama ini. Masih dalam proses hukum, pada November 2021 akhirnya terungkap juga
dia terbukti menyuap para korban dan saksi-saksinya yang mencoba untuk melaporkan kejahatannya. Awalnya mereka disuap dulu dan kalau nggak mau mereka diancam dengan foto-foto dan video-video rekaman yang dia buat untuk disebarkan di internet. Nilai sogokannya juga fantastis, bisa sampai 500.000 USD. Pokoknya miliaran deh, duit semua itu. Jadi intinya proses hukum si R. Kelly ini sangat panjang, rumit, dan kesono kemari. Tuntutannya ada banyak, barang bukti juga kekumpul. Tapi karena emang dia tajir untuk bayar ini itu, dan bukti-buktinya juga dinilai kurang kuat pada saat itu, ya akhirnya makan waktu bertahun-tahun untuk nangkep ini orang. Selain emak-emak, kayaknya R. Kelly juga merupakan salah satu ras terkuat di muka bumi. Dan pada akhirnya kena juga nih orang. Pada 27 September 2021, R. Kelly dinyatakan bersalah atas 9 tuntutan. Dan pada 29 Juni 2022, akhirnya diputuskan bahwa R. Kelly mendapatkan 20 tahun penjara sebagai ganjaran atas perbuatannya. Itu tadi kisah R. Kelly, salah seorang musisi paling sukses dengan penjualan album lebih dari 40 juta kopi di seluruh dunia. Udah menang 3 Grammy Awards, 6 American Music Awards, pokoknya masih berderet penghargaan bergengsi lainnya. Udah gak usah tanding pencapaian sama dia mah, udah pasti kalah. Ya sekian dulu dari gue, tonton terus video-video gue selanjutnya. Yang subscribe gue doain naik jabatan. Mau lihat ya godang? Lanjutkan, merdeka atau wati.